kalau salep itu biasanya kita pakai untuk pasien-pasien yang mengalami dermatosis ya, bisa dermatitis ataupun karena infeksi yang lain, yang kering dan juga kronik, ya. Jadi dia bisa misalnya kulitnya itu lesinya itu kering atau misalnya dalam jangka waktu lama, atau misalnya dia bersisik dan kusta, itu biasanya kita pakai salep. Kalau krim itu biasanya sediaan kita pakai untuk kosmetik. Jadi kalau kayak kalian pakai sunscreen kayak gitu ya, itu sedianya krim ya. Dan juga krim ini sebenarnya bisa untuk daerah yang berambut. Tuh yang paling sering ya. Terus pasta. Nah, kalau bentuknya pasta itu kayak odol ya, bentuknya pasta kayak gitu. Biasanya kita pakai untuk lesi yang agak basah. Karena sifatnya itu protektif untuk mencegah dan mengeringkan lesinya tadi. Ya, jadi untuk melindungi sebenarnya. Kan basah tuh lesinya. Jadi kita pakein pasta biar pasta itu melindungi daerah yang basah tadi dan mengeringkan lesinya itu. Sedangkan kalau bedak itu biasanya kita pakai pada lesi yang kering dan tipis. Jadi cuma superficial dan biasanya kita pakai untuk vesikel atau bola agar tidak pecah. Jadi misalnya kayak varicella kan, varicella kan cacar air ya, banyak vesikel-vesikelnya. Itu biar dia nggak mudah pecah, itu biasanya kita kasih bedak, gitu ya. Jadi kalau anak kecil datang dan keluhan gatal, diberi obat topikal berupa bedak, itu alasannya tadi karena untuk mempertahankan vesikel dan bolanya agar tidak pecah, ya. Oke, selanjutnya nomor 5, tata laksana OMA stadium supuratif. Jadi untuk soal nomor 5, 6, 7 itu satu soal ini ya sebenarnya tata laksananya, intinya tata laksana pada OMA. Tata laksana pada OMA itu beda tergantung stadiumnya. Kalau stadium oklusi itu kalian cukup berikan tetes hidung efedrin ya, dekongestan. Karena ini kan masih bagus memberhenti paninya ya, hanya mengalami retraksi. Jadi cukup dikasih efedrin ya, tetes hidung dekongestan. Kalau misalnya dia stadium hiperamis, itu sudah mengalami kemerahan, memberhenti paninya, kalian sudah bisa berikan antibiotik sistemik. Ya, antibiotik sistemik pilihannya yang choice-nya itu adalah amoxicillin ya. Terus bisa juga dikasih efedrin dan biasanya sudah mulai mengeluh sakit biasanya pada hiperamis ini. Jadi bisa dikasih analgetik juga. Terus kalau stadium supuratif itu sudah ada nanahnya, memberhenti paninya sudah bulging, sudah menonjol tapi belum pecah. Itu biasanya kita lakukan miringotomi ya, yang paling penting untuk mengeluarkan pusnya dari pemberat timpaninya itu ya. Terus selain miringotomi, tetap kalian kasih antibiotik juga dan juga analgetik karena biasanya stadium ini sangat nyeri. Kalau sudah stadium perforasi, sudah pecah, pusnya udah keluar, itu yang penting kalian harus ear toilet. Jadi cuci telinga pakai H2O2. Terus jangan lupa juga tetap antibiotik sistemik ya. Terus stadium resolusi juga tetap diperlukan antibiotik sistemik. Jadi sesuai eh, diagnosa aja nanti apakah ada stadium supuratif, perforasi, ataupun oklusi ya. Mungkin udah hafal semuanya di Osoka tadi kan ada keluar oma ya. Oke, lanjut nomor 8. Nada murni adalah, nah jadi ini membahas tentang audiometri ya. Jadi audiometri nada murni itu sebenarnya suatu pemeriksaan untuk mengukur sensitivitas pendengar dengan alat audiometer yang menggunakan nada murni tadi atau pure tone ya. Dimana kita pakai kisarannya itu sekitar frekuensinya itu sekitar 125 sampai 8000 Hz ya. Nah, normalnya nada murni itu di 0 ya. Jadi AC dan BC-nya itu sama ataupun kurang dari 25 desibel ya. Jadi di bawah 25 desibel. Terus AC dan BC-nya itu tuh satu garis lurus. Tidak ada airborne gap-nya. Jadi nggak ada memisahnya ya. Ini normalnya.
Nah, ini ada contoh dari audiogram tuli sensori neural. Jadi kalau misalnya dia ada gangguan sensori neural, itu AC dan BC-nya lebih dari 25 desibel. Data tadi kan di 0 tuh, normalnya kan di bawah 25. Kalau dia sensori neural, itu AC dan BC-nya itu lebih dari 25. Ini dia di 30, 40, 40, 50, 60, 60 ya. Jadi lebih dari 25. Tapi AC dan BC-nya pun masih berhimpit, jadi nggak ada airborne gap-nya. Jadi masih satu garis lurus kan dianya. Itu tuli sensori neural. Nah, kalau misalnya dia tuli konduktif, itu biasanya BC-nya itu masih normal ya. Jadi sama kayak orang normal atau masih kurang dari 25 desibel ya. Tapi si AC-nya yang menjadi masalah. Jadi AC-nya itu dia biasanya lebih dari 25. Ini kalian lihat ya. Pada tuli konduktif ini dia AC-nya di 40, 30, 40 terus ya. Pokoknya lebih dari 25. Itu AC itu yang garisnya nggak putus-putus ya. Sedangkan kalau yang BC itu garisnya putus-putus. Kalian lihat ya. Jadi untuk AC-nya itu abnormal. Jadi dia lebih dari 25, sedangkan BC-nya normal. Karena terjadi perbedaan antara AC dan BC, di sini dia ada airborne gap-nya. Jadi ada jaraknya ya antara AC dan BC. Ini termasuk tuli konduktif. Sedangkan kalau tuli sensori neural, itu dia AC dan BC-nya lebih dari 25 semua. Kalau konduktif kan BC-nya masih normal tuh, masih di bawah 25 ya. Kalau campuran dia BC dan AC-nya itu udah lebih dari 25 dan terdapat airborne gap juga ya. Ini udah campuran jadi. Nanti kalian aja di skenario-nya gimana untuk AC dan BC-nya atau gimana ya. Oke, selanjutnya nomor 9, obat penyekat beta non-selektif. Oke, jadi mungkin yang dimaksud itu adalah beta blocker ya. Jadi beta blocker itu sering kita pakai biasanya kan paling sering tuh di kasus jantung ya. Jadi untuk beta blocker sendiri memang terbagi menjadi dua. Ada yang kardioselektif dan juga non-selektif. Jadi untuk kardioselektif itu biasanya yang paling sering kita pakai kalau misalnya dia ada kasus jantung. Untuk beta blocker sendiri semua obatnya tuh ujungnya tuh lolol semua ya. Jadi kalau yang kardioselektif itu ada acebutolol, atenolol, bisoprolol, metoprolol ya. Sedangkan yang non selektif, jadi ini bisa ke semua organ selain jantung. Itu contoh obatnya ada alprenolol, karteolol, nadolol, propanolol, timolol ya. Jadi untuk beta blocker yang non selektif yang paling sering dipakai adalah propanolol ya. Timolol ini kan, timolol kan penyakit glaukoma ya, makanya dia termasuk yang non selektif juga karena dia beta blockernya itu bukan untuk kardio tapi untuk penyakit glaukom. Jadi kalian lihat aja nanti sebenarnya yang paling sering dipakai itu antara propanolol ya kalau yang non selektif, sedangkan kalau yang kardio selektif itu adalah bisoprolol. Jadi nanti jawabannya adalah propanolol ya. Terus nomor 60, 10, 11, 12 ini sebenarnya sama NNI. Yang nomor 10 NNI tentang operasi mata untuk kecantikan. Nomor 11 NNI tentang tanam rambut untuk kecantikan. Dan nomor 12 NNI tentang filler hidung. Nah, jadi sebenarnya itu kalau menurut hadis riwayat muttafaq alaih, jadi hadisnya Allah melaknati perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut, dan yang mengikir gigi untuk memperindah perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Jadi intinya sebenarnya untuk eh, tanam rambut atau misalnya filler hidung, operasi mata, kalau misalnya tidak ada indikasi itu haram ya. Tapi kalau memang ada indikasi, misalnya operasi mata karena misalnya dia katarak atau mau minus kan dilasik itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi boleh asal ada indikasinya. Tapi kalau nggak ada indikasi hanya untuk kecantikan, untuk kosmetik aja itu hukumnya haram ya. Oke, selanjutnya nomor 13.
gambaran ditemukan kissing lesion. Apa diagnosanya? Jadi kissing lesion itu ditemukan pada dermatitis linearis, ya. Jadi untuk kissing lesion ini sebenarnya dermatitis linearis kayak gini gambarannya ya. Ini merupakan peradangan kulit kan dermatitis akibat adanya toksin pederin ya. Nah, di mana toksin pederin ini tuh biasanya ditemukan pada beberapa spesies kumbang dari subfamili Pederina, yaitu si tomcat. Jadi sempat apa namanya viral atau sempat musim ya dulu tuh beberapa tahun yang lalu digigit tomcat ya. Jadi gambaran tuh kayak gini. Ada toksin pederin pada kulit sehingga muncullah keluhan dermatitisnya ya. Ini keluhannya biasanya tuh rasa panas, gatel ya. Terus ya lesinya itu paling sering ditemukan di daerah yang mudah digigit ya. Jadi di daerah muka, di leher, di badan, di lengan ya. Terus biasanya ini khasnya tadi, dia memiliki lesi identik di dua sisi kulit yang berhadapan ini. Jadi ada satu lesi dan satu lesi. Ini yang dibilang namanya kissing lesion. Jadi dia ada lesi identik, lesi yang sama di dua sisi kulit. Ya, ini di bagian lipat siku. Ini lipat sikunya kan. Ini garis sikunya. Jadi ada lesi satu, lesi dua. Ini khas yang namanya kissing lesion ya. Ada dua lesi identik di tempat yang sama. Jadi diagnosanya adalah dermatitis linearis. Oke, selanjutnya nomor 14, obat yang menyebabkan erythroderma. Oke, jadi erythroderma itu atau nama lainnya adalah dermatitis eksfoliatif. Ini adalah ditemukannya lesi eritem universal ya. Erythroderma itu universal. Jadi hampir seluruh tubuh, 90 sampai 100% tubuhnya ditutupi oleh lesi ya. Disertai adanya sekuama kalau sudah mau sembuh. Jadi ada sekuama-sekuama harusnya. Penyebab yang paling sering itu adalah obat ya, obat acetaminophen dan minocycline ya. Selain karena obat, ini juga bisa disebabkan karena psoriasis ataupun keganasan atau idiopatik juga. Tapi biasanya paling sering karena ini alergi obat ini ya. Yang paling sering adalah acetaminophen dan amoxicillin. Contohnya amoxicillin, penicillin kayak gitu ya. Acetaminophen ini bisa paracetamol ya. Oke, selanjutnya nomor 15. Penyakit dengan adanya peningkatan sebum. Sebum ya, ingat kalau sebum punya siapa? Punyanya sebasea, kelenjar minyak. Kelenjar minyak berarti punyanya siapa? Punyanya dermatitis seboroik. Ingat ya. Jadi dermatitis seboroik ini termasuk dermatitis yang erythroskwamosa. Ini biasanya itu bersifat kronis dan terjadi di daerah yang berambut yang mengandung kelenjar sebasianya atau kelenjar minyaknya tadi ya, di kulit kepala, di dahi, di muka ya, pokoknya yang banyak kelenjar sebasnya. Keluhannya biasanya ada gatel, merah, terus ada squama juga, dan khasnya itu ada ini, ada krusta berminyak biasanya menutupi lesi karena krusta berminyak itu tuh merupakan si kelenjar sebasanya itu. Itu total sananya dikasih kortikosteroid kalau bukan penyebabnya karena jamur, tapi kalau jamur dikasih ketokonazol ya. Jadi jawabannya ini adalah dermatitis seboroik karena adanya peningkatan sebum, adanya peningkatan kelenjar minyak. Oke, selanjutnya nomor 16, pelajari tentang dermatosis erythroskwamosa masing-masing gejalanya. Ya, ini tadi kita bahas ya. Dermatitis erythroskwamosa itu ada dua. Yang pertama ada seboroik, yang kedua ada psoriasis. Seboroik tadi karena ada peningkatan sebasea, sedangkan kalau yang psoriasis itu adalah penyakit autoimun ya. Jadi khasnya itu adalah biasanya itu ada riwayat genetiknya. Terus khas dari effervescensinya adalah adanya plak eritem yang tebal ya. Jadi berbatas tegas dengan skuama tebal dan berlapis dan transparan seperti mika. Itu khas punyanya psoriasis. Jadi ada skuama tebal berlapis transparan seperti mika. Pemeriksaan penunjangnya yang paling sering tuh tiga ini ya. Ada Auspitz sign,
Kupner phenomenon sama ada fenomena tetesan lilin. Tata laksananya sama dikasih kortikosteroid yang potensinya kuat ya. Jadi bisa dikasih clobetasol. Oke, selanjutnya nomor 17. Miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbiopia. Nggak tahu nih apa yang ditanyanya ya. Mungkin penyakit tentang kelainan refraksi. Jadi kelainan refraksi ini merupakan ketidakmampuan mata memfokuskan cahaya secara akurat pada retina, terutama pada makulanya, yang berhubungan dengan kelainan pada bentuk bola mata. Itu yang paling sering memang empat tadi ya. Yang pertama ada miopia. Miopia ini pandangan kabur dalam jarak jauh yang paling sering pada kita ya. Pada orang muda itu biasanya tuh jarak pun jauh, jadi nggak bisa melihat jauh. Kalau hipermetropia kebalikannya, dia nggak bisa melihat jarak dekat. Terus ada namanya astigmatisme atau silinder kita bilangnya. Ini gangguan penglihatan karena adanya kelainan pada kelengkungan kornea atau lensanya. Jadi cahayanya itu jatuh di retina pada lebih dari satu titik fokus, makanya dia silinder ya. Sama ada presbiop. Kalau presbiop ini tuh dia kelainannya itu untuk melihat jarak dekat, tapi biasanya pada orang tua ya. Biasanya pada orang tua yang lebih dari 40 tahun. Ini rabun baca gitu ya. Oke, nanti dilihat aja ya. Apa yang mana skenarionya. Nah, ini ya. Intinya kalau miopia itu biasanya sperisnya itu negatif karena rabun jauh ya. Jadi nanti dilihat apa namanya kalau sperisnya negatif itu punyanya miopia. Kalau hipermetrop itu sperisnya positif ya. Terus kalau misalnya dia ada astigmat, kalian lihat aja nanti. Kalau misalnya ada miopia, astigmat kompositus, itu sperisnya negatif, silindernya juga negatif. Jadi sama-sama negatif ya. Kalau astigmat kompositus berarti dia ada tambahan silindernya. Kalau kompositus sesuai dengan silindernya. Jadi kalau misalnya dia sesuai dengan sperisnya ya maksudnya. Jadi kalau misalnya dia sperisnya si miopia, jadi silindernya juga negatif. Kalau misalnya dia hipermetrop, silindernya positif, sperisnya juga positif. Nah, tapi kalau yang mixtus, campuran, kebalikannya. Jadi kalau misalnya miopia itu dia sperisnya negatif, silindernya positif. Sedangkan kalau hipermetrop yang mixtus, silindernya negatif, sperisnya positif. Pokoknya kalau dia kebalik, itu punyanya mixtus, ya. Terus kalau yang presbiopia, itu sperisnya plus, ya, ingat. Plus 1, itu tergantung usia sebenarnya ya. Jadi kita mengoreksi lensanya itu berdasarkan usianya. Jadi dia meningkat setiap 5 tahun, 0,5 dioptri ya. Jadi kalau misalnya dia usianya 40 tahun, nanti dibilangnya dia nggak bisa melihat dekat, butuh kacamata baca, usianya 40 tahun, itu berarti koreksi lensanya itu adalah plus 1. Kalau 45 tahun plus 1,5, 50 tahun plus 2, 55 tahun plus 2,5, 60 tahun plus 3. Itu maksimalnya di plus 3 ya. Jadi misalnya Kak, kalau misalnya di skenario usianya 65 tahun, apakah dia jadi plus 3,5? Enggak. Jadi kalau di atas 60 tahun, mau dia 65, mau 70 tahun, mau 80 tahun, itu tetap koreksi lensanya tetap plus 3. Karena maksimalnya di plus 3 ya. Startnya plus 1, maksimalnya plus 3. Oke, itu aja untuk pembahasan nomor 17. Terus nomor 18, ini yang ditanya adalah organ pendengaran, A. Malleus, B. Organocorti. Jadi untuk pendengaran itu biasanya kita menggunakan telinga dalam ya. Jadi di bagian telinga dalam itu ada yang namanya koklea atau rumah siput. Ini merupakan organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran ya.
Dimana si koklea ini tuh bentuknya itu menyerupai siput, makanya dibilangnya rumah siput. Dan juga terdapat dua jenis cairan. Ada endolimfe sama juga perilimfe ya. Terus juga di dalam koklea ini ada yang namanya struktur yang lebih kecil dan sensitif yang namanya organokorti ya. Jadi organokorti ini tuh bertindak seperti mikrofon di tubuh kita. Jadi memang dia itu yang mengatur pengambilan getaran dari gelombang suaranya ya. Jadi kalau misalnya ditanya organ pendengaran, untuk mendengarnya itu adalah si organokorti ya. Kalau Maleus itu hanya tulang pendengarannya aja, hanya membantu untuk menggetarkan suaranya aja. Oke, selanjutnya nomor 19, gambaran histopatologik leukoria. Oke, leukoria itu khas pada apa? Pada penyakit retinoblastoma ya. Jadi leukokoria ini ya. Jadi matanya itu tampak putih atau dibilang orang tuh mata kucing ya. Di leukokoria ini tuh terjadi karena adanya pantulan cahaya dari lesi di retinanya atau di bagian segmen belakang mata ketika fundusnya itu disinari cahaya. Jadi ketika kita senter muncul deh bintik putih ini itu yang namanya leukokoria atau cat eyes ya, mata kucing. Ini merupakan tumor pada mata yang sering terjadi pada anak-anak ya. Jadi tadi leukokoria itu khas pada retinoblastoma. Selanjutnya nomor 20 berkaitan dengan morbus Hansen, pengobatan etiologi. Oke, morbus Hansen ini udah kita bahas juga sih di skenario di kalian ya. Jadi ini merupakan infeksi bakteri Mycobacterium lepra, di mana ini merupakan bakteri yang gram positif dan dan aerob ya. Terus khasnya si lepra ini tuh dia memiliki lesi yang hipestesi atau anestesi, jadi ada mati rasanya ya, karena dia menyerang bagian saraf perifernya. Ada banyak apa namanya klasifikasi dari lepra, tapi kalau berdasarkan WHO dan ini yang paling sering kita pakai itu ada dua ya, ada paucibaciller dan juga multibaciller. Ini bedain dari jumlah lesinya. Kalau lesinya hanya 1 sampai 5 paucibaciller, sedangkan kalau lebih dari 5 lesi itu multibaciller ya. Tata laksananya itu tergantung jenisnya tadi ya, apakah dia paucibaciller ataukah multibaciller ya. Kalau dia paucibaciller itu cukup dikasih dua obatnya. Paucibaciller itu obatnya dua, cuma rifampicin sama dapson ya. Jadi rifampicin hari pertama, yang dua ini sama satu dapson. Terus sisanya cuma dikasih dapson aja ya. Dikonsumsinya selama 6 sampai 9 bulan. Sedangkan kalau multibaciller itu pengobatannya lebih banyak. Jadi dia ada rifampicin, dapson, dan juga clofazimin ya. Rifampicin cukup hari pertama. Untuk dapson sama clofazimin itu diberikan di hari pertama sampai ke hari 28. Untuk penggunaannya ini diberikan selama 12 sampai 18 bulan. Oke. Baca ya. Selanjutnya nomor berapa nih? Nomor 21 berkaitan dengan CA sel basal dan CA sel squamosa histopatologinya. Oke, jadi ini termasuk bagian onkologi ya, tumor. Jadi untuk tumor ini sendiri yang paling sering tuh tiga ini ya. Ada yang namanya basal cell carcinoma,
squamous cell carcinoma, sama melanoma maligna. Nah, yang pertama kakak bahas basal cell carcinoma. Kalau basal cell carcinoma itu predileksinya paling sering di daerah yang sering terpapar dengan sinar UV. Jadi pada wajah biasanya paling sering atau daerah berambut, misalnya pada lengan gitu ya. Terus nanti ditemukan apa? Ulcus roden. Itu khasnya ada ulcus roden. Terus ada tepinya itu inflamasi, jadi merah. Dengan tengahnya itu ada ulkusnya. Terus ada nodus seperti lilin. Jadi ada yang namanya pearly appearance. Jadi kayak mutiara gitu loh. Nah, itu punyanya basal cell carcinoma. Jadi kalau misalnya nanti di skenario dibilangnya ada pearly appearance atau gambaran seperti mutiara itu atau berkilau kayak gitu ya. Itu biasanya punyanya basal cell carcinoma. Terus yang kedua dia namanya squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma itu keganasannya juga sama karena sinar UV. Tapi khasnya yang paling sering itu adalah pada hidung. Ini nanti kalian lihat di MCQ soalnya kalau misalnya dia ada lesinya di hidung karena terpapar sinar UV, itu kalian curigalah ke squamous cell carcinoma. Ini khasnya nodulnya itu keras. Jadi dia ada nodul keras, permukaannya itu kasar dan juga berbenjol-benjol ya. Batasnya tuh nggak tegas. Kayak gini gambarannya. Dan biasanya dia mudah berdarah. Ini misalnya kalau dikeropein dikit itu berdarah. Itu punya squamous cell carcinoma. Sedangkan yang terakhir ada yang namanya melanoma maligna. Jadi sebenarnya ini tuh keganasan pada tai lalat ya. Jadi awal mulanya itu dia tuh ada nevus, ada tai lalat aja kecil, tapi lama-lama dia membesar, terus bentuknya nggak simetris, warnanya berubah. Nah, itu kalian curigalah dia ke melanoma maligna ya. Oke, jadi nanti dilihat aja di soalnya gimana. Kalau yang pada hidung keras, tebal, itu punyanya squamous cell. Kalau awal mulai dari teh lalat, jadi gambar tuh gambar kayak gambaran teh lalat, tapi dia besar, terus juga dia bentuknya nggak simetris, itu punyanya melanoma maligna. Sedangkan kalau bisa dibilangnya ada kayak mutiara atau mengkilat, atau ada ulkusnya, itu punyanya basal cell squamous. Oke, terus selanjutnya nomor 22, obat karbonik anhidrase inhibitor. Nah, jadi ini merupakan pengobatan pada glaukoma ya. Jadi glaukoma sendiri itu sebenarnya banyak tata laksananya ya. Ada 4 secara umum. Dia yang pertama ada yang berfungsi sebagai miotik. Jadi contoh obatnya itu adalah pilokarpin. Mekanisme kerjanya itu dengan cara membesarkan pengeluaran cairan matanya. Jadi untuk meningkatkan outflow dari aqueous humornya. Itu contohnya pilokarpin atau eserin. Tapi yang paling sering dipakai adalah pilokarpin ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya obat simpatomimetik. Ini mekanisme kerjanya adalah dengan cara menghambat produksi aqueous humor. Contoh obatnya itu adalah epinefrin. Terus yang ketiga ada obat golongan beta blocker. Ini juga sama mekanisme kerjanya itu untuk menghambat dari produksi aqueous humor. Contoh obatnya ingat yang ujungnya LOL ya, beta blocker itu timolol. Sama yang terakhir ada golongan obat carbonic anhydrase inhibitor. Ini sebenarnya fungsi apa mekanisme kerjanya itu sama juga untuk menghambat dari produksi aqueous humor. Contoh obatnya itu adalah acetazolamid. Nah, di kasus kita dibilangnya obat carbonic anhydrase inhibitor. Jadi, jawabannya adalah acetazolamid. Oke, selanjutnya nomor 23 berkaitan dengan miopia, hipermetrop, dan astigmat. Udah kakak jelasin tadi ya di awal. Pas skip aja. Nomor 24. Seorang mahasiswi memakai pakaian muslimah. Hanya muka dan tangan yang terlihat. Ia memakai krim SPF 30 setiap 2 jam sekali.
Penggunaan ini karena A. non-allergenic, B. tidak iritan, C. cosmetically acceptance, D. dapat diaplikasikan pada lesi kering. Oke, jadi ini dia kemungkinan memakai sunblock ya. Nah, jadi sunblock ini memang sediaannya itu berupa krim, jadi termasuk ke dalam golongan kosmetik yang berfungsi untuk melindungi kulit terhadap paparan sinar UV ya. Jadi ini memang untuk mencegah kanker kulit ataupun mencegah anti-aging ya, penuaan dini ya. Jadi sunblock ini memang sebagai protektor dari sinar UV. Penggunaannya itu biasanya kita pakai 30 menit sebelum aktivitas di luar, terus bisa diulang selama 2 jam setelah pemakaian. Jadi boleh di reapply tiap 2 jam sekali ya. Jadi apa ini jawabannya adalah yang C ya, cosmetically acceptance. Jadi ini sebenarnya kosmetik untuk melindungi dari atau proteksi dari sinar UV. Selanjutnya nomor 25, 4 cardinal sign pada skabies. Oke, jadi skabies ini sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh Sarcoptes KBI ya. Nah, itu khasnya ada ini, ada tanda kardinalnya ada 4. Kita tegakkan di SKBS minimal 2 dari 4 tanda kardinal. Apa aja tanda kardinalnya? Yang pertama, dia ada pruritus nocturnal. Jadi dia ada gatal di malam hari. Jadi dia gatal banget kalau malam-malam ya. Terus yang kedua, biasanya itu dia menyerang kelompok. Jadi ini yang paling sering tuh pada anak-anak pesantren. Jadi kan menyerang sekelompok yang dekat. Atau misalnya di keluarganya dia semuanya kena penyakit ini. Itu kemungkinan dia SKBS ya. Karena dia menyerang kelompok. Terus bisa ditemukan terowongan atau kunikulus. Ini dari pemeriksaan. Nanti kita kelihatan ada terowongan si Sarcoptes KBI-nya. Dan tadi ditemukan tungau Sarcoptes KBI ya. Itu kalau di antara dua ini ditemukan terowongan sama tungau, itu biasa kita lakukan pemeriksaan. Jadi biasanya minimal dua ini yang kita tegakkan. Kalau ada gatal di malam hari dan juga dia menyerang sekelompok orang, itu kemungkinan dia adalah skabies ya. Yang paling sering itu di daerah interdigital, jadi di jari-jari tangan yang paling sering ya, di pergelangan, di sekitar di sekitar pusar, di paha, aksila, tapi jarang ya. Yang paling sering tuh di jari-jari tangan atau jari kaki. Terus pemeriksaan fisiknya nanti akan ditemukan terowongan. Terowongannya gimana, Kak? Jadi akan ditemukan garis lurus berkelok-kelok, warna keabuan, dan meninggi dari kulit sekitar ya. Terus bisa juga ditemukan papul ataupun ekskoriasi karena digaruk. Dan juga bisa ditemukan krusta kalau memang digaruknya tadi ya. Penunjangnya bisa mengambil tunggal langsung dengan jarum pakai KUH, tapi yang paling sering kita pakai ini, borrowing test. Jadi, papul siskabies itu nanti diolesi tinta India, didiamin, terus kalian hapus. Nanti kelihatan tuh tintanya itu akan masuk ke terowongannya itu. Jadi kelihatan tuh terowongan-terowongan yang sudah dilalui oleh si Sarcoptes KB ini ya. Dan histopatologinya nanti akan ditemukan gambaran pigtail, jadi kayak ekor babi di stratum corneum. Terus ada hiperkeratosis dan juga akantosis. Jadi ingat ya, untuk tanda kardinal dari skabies tadi ya. Ada gatal di malam hari dan juga menyerang sekelompok. Oke, selanjutnya nomor 26. Infeksi cacing yang menyebabkan garis berkelok-kelok. Penyakitnya, nah di sini ditanyanya adalah cacing ya. Nah, jadi ini ada DD dari infeksi parasit. Ada skabies. Kalau skabies ini penyebabnya bukan cacing ya. Ya, penyebabnya adalah Sarcoptes KBI. Walaupun dia lesinya juga berkelok-kelok, tapi infeksinya bukan karena cacing. Terus yang kedua ada namanya cutaneous larva migran atau CLM. Nah, ini penyebab itu adalah cacing ya, cacing Ankylostoma brasiliensis atau caninum. Gejalanya itu biasanya ada gatal, terus ada creeping eruption. Jadi creeping eruption itu adalah gambaran yang linear ya. Jadi gambar makulopapular yang eritem,
bentuknya itu linear multiple, jadi benar-benar panjang kayak cacing warna merah ya. Terus ada riwayat tidak beralas kaki, ini biasanya tuh sering pada anak-anak ya. Tata laksananya, karena ini penyebabnya adalah cacing, berarti dikasih obat anti cacing, albendazole ya. Terus juga ada pedikulosis, ini kutuan ya, penyebabnya karena pediculus humanus capitis ya. Pasti nanti ditemukan kutu di rambutnya ataupun ada black dot, jadi ada telur kutunya juga. Tata laksananya itu dikasih Gamexan 1% atau Permethrin 1%. Sedangkan ada yang namanya filariasis atau kaki gajah. Ini penyebabnya juga apa namanya cacing sebenarnya cacing Wucheria brandcofti yang paling sering. Ya, kalau Wucheria brandcofti itu bisa menyebabkan edem pada skrotumnya juga dan juga limfadenopati tungkai unilateral ya. Jadi untuk infeksi parasit ini tuh sebenarnya kalau penyebabnya karena cacing itu dua, bisa CLM ataupun filariasis, tapi gejalanya beda ya. Kalau CLM tadi dia gambarannya tuh kayak benar-benar ada cacingnya di kulitnya, jadi panjang warna merah. Sedangkan kalau filariasis kaki gajah itu khasnya tuh dia ada bengkak pada tungkainya ya. Nah ini ya, yang namanya CLM, Cutaneous larva migran. Dia kayak ada cacingnya ya di sini. Ini gambar makul papular, eritem, terus linear kan, jadi panjang-panjang kayak gini. Ini kalau kutuan tadi, kalau ini yang pada skabiesnya. Lesinya bisa ada pustulnya, ada vesikalnya, dan di daerah tangan biasanya paling sering. Oke, nomor. Jadi coba nomor 26 itu adalah diagnosanya itu adalah CLM ya, cutaneous larva migran. Nomor 27, kissing lesion tanda udah tadi ya. Kissing lesion itu merupakan tanda dari dermatitis linear karena toksin toksin pedrin pada kumbang, yaitu pada tomcat biasanya paling sering. Khasnya ini, kissing lesion tuh ini ada dua lesi identik. Selanjutnya, tes BERA untuk, nah, jadi tes BERA ini biasanya kita lakukan untuk apa? Untuk mengetahui jenis dan derajat gangguan pendengaran pada pasien ya. Jadi kan pemeriksaan itu banyak, bisa audiometri, bisa Garputar Lab, dan juga ada BERA. Tapi biasanya BERA ini kita lakukan pada anak-anak. Ya, jadi pemeriksaan untuk menentukan gangguan pendengaran pada anak itu pilihannya itu adalah BERA. Brainstem Evok Response Audiometry ya. Oke, selanjutnya nomor 29 Heral Patch. Heral Patch ditemukan pada penyakit apa? Pada penyakit pitriasis rosea ya. Jadi si pitriasis rosea ini merupakan peradangan karena virus ya, virus HHV, herpes homis virus tipe 6 dan 7. Tandanya adalah adanya plak eritem berbatas tegas dengan squama di atasnya dengan bentuk oval. Itu yang namanya Heral patch ya. Jadi dia bentuknya oval, terus juga ada plak eritem dengan squama di atasnya. Manifestasi klinisnya dia biasanya tuh gatel, terus ada yang namanya Christmas tree. Jadi lesinya itu berbentuk kayak pohon Natal terbalik di bagian punggungnya biasanya paling sering. Terus biasanya tuh awal mulai itu dia tuh hanya satu dulu lesinya, terus baru muncul ke lesi yang lain ya. Nah, kayak gini gambarannya. Jadi ini Heral patch-nya tuh. Jadi awalnya dia tuh hanya satu. Heral patch ini dia ada lesi berbentuk oval, pelak eritem dengan squama di atasnya. Terus beberapa hari kemudian muncul lesi-lesi yang lain. Ini yang namanya Christmas tree ya. Jadi pada punggungnya itu ditemukan gambaran kayak pohon Natal terbalik ya. Ini pohon-pohon Natalnya. Jadi dia lebih rindang di bagian bawah.
Karena penyebabnya adalah virus, jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri, tapi bisa kita laksana dengan kita kasih antivirus ya. Antivirusnya dikasih acyclovir 5 kali 800 miligram. Terus penting karena dia gatal dikasih antihistamin, terus juga dikasih mentol untuk mengurangi gatalnya juga ya. Oke, itu aja. Jadi Herald patch ditemukan pada Pitriasis rosea ya. Selanjutnya nomor 30, tata laksana Morbus Hansen. Nah, ini tata laksana Morbus Hansen itu tergantung dari klasifikasinya, apakah dia pausibasiler atau multibasiler ya. Ya aja kalau pausibasiler itu cuma 2, rifampicin 600 mg dan dapson 100 mg. Sedangkan kalau multibasiler itu 3 obatnya, rifampicin 600, dapson 100, dan juga clofazimin 300 di hari pertama dan 50 di hari kedua sampai ke hari ke-28. Oke, selanjutnya nomor 31. Dermatitis iritan reaksi hipersensitivitas tipe berapa? Masih ingat nggak di Osaka 1 kemarin? Osaka 2 ya. Jadi dermatitis kontak iritan itu penyebabnya karena adanya kontak dengan bahan kimia ya. Jadi bisa karena asam ataupun basa, asam kuat, basa kuat ataupun yang ringan pun juga bisa. Dia ada kontak langsung. Karena ini langsung muncul biasanya gejalanya, jadi dia termasuk ke hipersensitivitas tipe 1. Jadi cepat langsung ketika kontak langsung muncul lesinya ya. Sedangkan kalau DKA itu harus ada paparan terus-menerus dulu baru muncul lesinya. Jadi kalau DKA itu termasuk reaksi hipersensitivitas tipe 4. Ketelasannya apa? Dikasih kortikosteroid ya. Kalau lesinya luas, dikasih juga kortikosteroid sistemiknya. Oke. Nomor 32, perbedaan DKI dan DKA. Ya udah kakak jelasin tadi ya. Kalau DKA itu biasanya terjadi karena adanya paparan terus-menerus pada benda tertentu. Jadi tidak semua orang bisa mengenai DKA ini ya. Jadi hanya orang tertentu aja yang biasanya tuh kena. Jadi misalnya ada riwayat penggunaan jam tangan atau pakai sendal atau pakai cincin dalam jangka waktu yang lama nanti dia muncul lesinya, itu DKA. Tapi kalau DKI dia sekali kontak itu langsung muncul lesinya. Ini bisa mengenai semua orang ya. Tapi tata laksananya sama-sama dikasih kortikosteroid. Oke, selanjutnya nomor 33. Penggunaan kasa impermeable fungsinya untuk apa? Jadi, kasa impermeable itu biasanya kita pakai pada kompres tertutup ya. Jadi ada kompres itu sebenarnya ada 2 ya. Ada kompres terbuka sama tertutup. Kompres terbuka itu biasanya kita pakai dengan dasarnya itu apa? Adanya penguapan cairan atau untuk menyerap ekstrak ataupun pus. Jadi mau menyerap nanah gitu ya. Ini biasanya kita pakai pada lesi yang basah, yang ada pusnya tadi. Ada infeksi atau pada ulkus kotor, tadi ada pus, ada krusta, itu biasanya kita pakai kompres terbuka. Nah, sedangkan kalau kompres tertutup itu biasanya tuh kita pakai karena kalau ada kelainan di dalamnya. Misalnya tuh pada luka bekas operasi ya kayak habis SC kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi kita pakai kasa tebal itu ditutup dengan plastik. Kalau kalian pernah lihat kasa yang dipakai orang pos SC ya. Jadi dia tuh ada kasanya terus dilapisi plastiknya. Itu yang namanya kasa impermeable ya. Jadi ini digunakan biasanya tadi untuk kelainan yang di dalamnya kan luarnya itu nggak ada basah kan terus di dalamnya juga ada basahnya lagi. Itu kasa impermeable digunakan pada kompres tertutup. Oke, selanjutnya nomor 34. Pityriasis rosea merupakan reaktivasi mikroorganisme apa? Nah, udah kakak jelasin tadi ya. Pityriasis rosea ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh herpes homis virus HHV ya. HHV tipe 6 dan 7. Oke, selanjutnya pelajari kelainan refraksi dioptri lensa sferis. Udah kakak jelasin juga tadi.
miopia hipermetrop ini ya. Selanjutnya nomor 36, iktiosis berkaitan dengan lapisan kulit. Nah, ini ya gambaran iktiosis. Jadi kayak sisik ikan. Ini merupakan kelainan kulit yang disebabkan adanya kulit kering dan juga squama biasanya. Jadi kulitnya tuh kayak pecah-pecah kayak gini. Ini biasanya tuh berasal dari stratum corneum. Jadi stratum corneum pada orang ichthyosis itu biasanya tuh tipis dan tidak mengandung ceramide, di mana ceramide itu tuh merupakan komponen lemak yang penting untuk menahan air. Jadi kalau kalian pernah pakai skincare kan ada mengandung ceramide ya. Nah, itu sebenarnya bagus karena ceramide itu tuh merupakan komponen lemak untuk menjaga, mempertahankan air di dalam tubuh kita. Jadi biar melembabkan kayak gitu kan. Kalau misalnya dia kurang ceramide itu biasanya menyebabkan kulitnya menjadi kering ya. Dari ichthyosis. Jadi dia masalahnya ada di lapisan tanduknya ya, lapisan stratum corneumnya. Oke, selanjutnya perforasi membran timpani multiple curiga apa? Mungkin maksudnya berulang ya. Jadi kalau misalnya pada kasus otitis media akut supuratif yang sering terjadi berulang, itu biasanya akan terjadi OMSK ya. Jadi adanya perforasi pada membran timpaninya yang berlangsung lebih dari 2 bulan. Jadi ada keluar sekret terus-menerus ya. Hilang timbul nanti keluar sekretnya. Udah tahu ya OMSK. Oke, selanjutnya nomor 38, reseptor pendengaran. Nah, reseptor pendengaran itu beradanya di mana? Di koklea. Ya, di dalam koklea ini di mana dia akan mengubah sinyal pendengaran menjadi impuls saraf. Siapa yang membawanya? Yaitu si hair cell, ya. Jadi hair cell itu merupakan sel rambut ya, berfungsi untuk menggetarkan suara itu sendirinya. Ya, jadi ini merupakan gelombang suara dan dia akan membawa informasi suara itu ke dalam otak. Jadi dia inilah yang menggetarkan suaranya ya, yang membawa persepsi suara ke dalam otak. Jadi jawabannya adalah hair cell. Terus nomor 39, sensasi untuk suara. Apa namanya? Nah, jadi untuk suara itu nama sensasinya itu adalah mekanoreseptor. Oke, untuk organ pendengarannya adalah telinga. Reseptornya sendiri itu adalah koklea. Ya, jadi reseptor pendengaran itu adalah koklea. Tapi kalau misalnya nggak ada pilihan koklea, bisa kalian pilih hair cell tadi ya. Untuk sarafnya itu adalah nervus auditorius, nervus cochlearis, sama nervus vestibularis. Oke, selanjutnya nomor 40. Anak laki-laki 3 tahun, pandangannya kabur. Ini sebenarnya kurang sih skenarionya tuh ya. Tapi kita bisa curiga dia mengarahnya tadi ke retinoblastoma. Karena tadi apa? Retinoblastoma ini tuh sering terjadi pada anak-anak ya. Dimana ini merupakan tumor ganas pada retina anak ini ya. Jadi di retinanya itu ada tumornya ini. Itulah tadi ketika kalian senteri matanya, nanti akan kelihatan leukokorianya ya atau cat's eye-nya tadi. Jadi di sini ada matanya tuh kayak kucing putih kayak gini ya. Oke, selanjutnya nomor 41, gambaran lingkaran bulat-bulat ungu, gambaran PA mikroskop. Ini ya, mungkin ini yang dimaksud. Gambaran PA-nya ungu-ungu bulat-bulat. Jadi ini sebenarnya merupakan inverted papilloma. Jadi inverted papilloma ini merupakan tumor jinak epitel yang paling sering ditemukan pada rongga hidung. Jadi ini merupakan tumor jinak ya. Tumor jinak pada rongga hidungnya, pada bulu hidungnya ya.
namanya inverted papilloma. Oke, selanjutnya nomor 42. Laki-laki 50 tahun bisa membaca buku dari jarak 50 cm. Diberi bantuan lensa ukuran apa? Nah, jadi di sini bapaknya ini mengalami presbiopia. Lihat usianya 50 tahun. Kalau 50 tahun berarti kita kasih koreksi lensa yang berapa? Yaitu plus 2 dioptri ya. Jadi ingat ya, koreksi lensa itu tergantung usianya. Ingat startnya tuh plus 1 di usia 40 tahun. Selebihnya ditambahin aja 0,5 setiap 5 tahun. Maksimalnya plus 3. Jadi jawabannya plus 2 dioptri ya. Selanjutnya nomor 43. Koloboma iridis terjadi karena apa? Nah, jadi kalau koloboma iridis itu merupakan kondisi kegagalan penyatuan antara jaringan embrio. Sehingga tampakan yang khas adalah bentuk pupil. Jadi bentuk hitam mata kita tuh menyerupai lubang kunci di mana seharusnya berbentuk bulat. Jadi kan harusnya tuh pupil tuh bulat ya. Dia bulat karena si ini koroid visurnya itu harusnya tuh menutup dianya. Jadi dia nutup, nanti jadi bulat bentuknya. Tapi kalau misalnya dia tidak menyatu, tidak menutup, itulah tadi yang namanya koloboma iris ya. Jadi si koroid visurnya ini tuh gagal menutup. Selanjutnya, tulang penyusun lantai orbita. Oke, jadi di bagian mata itu kan ada banyak ya. Ada atap, ada dasarnya, ada medial, ada lateral ya. Jadi dinding dasar orbital, jadi lantainya atau atap dasarnya itu dia terdiri dari 3 ya. Jadi ada os zygomatica, terus ada os maxillaris dan juga os palatina. Jadi ada 3 ya. Os zygomatica, os maxillaris dan juga os palatina. Itu kalau lantainya atau dasarnya. Kalau bagian medial, di bagian dalamnya ini warna hijau, lihat ya, ini terdiri dari os lacrimalis, terus juga ada os maxillaris, os ethmoid, dan juga ada os sphenoid, ya. Ini kalau media. Terus kalau yang atas atau atap, itu dia yang warna oranye ini, itu dia terdiri dari, apa namanya, pala minor sphenoid, terus juga ada dasar orbita frontalis. Sedangkan kalau sebelah lateral itu terdiri dari processus zygomaticus os frontis, alamaya sphenoid, dan juga ada permukaan orbita dari os zygomaticus. Kelas kita ditanyanya yang mana? Tulang penyusun lantai, berarti dasar ya. Dasar orbita berarti ada 3 tadi. Os zygomatica, os maxillaris, dan juga ada os palatina. Oke, selanjutnya nomor 45. Otot untuk membuka mata. Nah, ingat ya, jadi mata kita itu bisa dipersarafi oleh nervus facialis dan juga nervus oculomotorius. Jadi ada 2 nervus ini ya. Tapi kerjanya beda. Jadi kalau nervus 7, ingat nih gambarnya ya. Nervus 7 fungsinya itu untuk menutup kelopak mata. Itulah mengapa kalau misalnya ada gangguan pasien Bell's palsy ya, dia nggak bisa menutup kelopak mata karena yang menjadi masalahnya itu adalah nervus facialis, nervus 7. Sedangkan kalau nervus 3 itu fungsinya untuk membuka kelopak mata. Ya. Jadi ditanyanya apa? Otot untuk membuka mata. Jadi jawabannya adalah nervus 3 atau nervus oculomotorius. Selanjutnya nomor 46, urutan respon penglihatan. Oke, jadi kita melihat cahaya. Cahaya ini akan masuk ke dalam kornea ya. Kemudian di kornea itu akan diteruskan pupil oleh lensa. Jadi di sini ada kornea dulu, itulah guna media refraksi kan. Ada lensa, ada kornea dulu,
kornea, terus dia ke lensa, dari lensa dia ke retina. Nah, dari retina nanti dia akan mengirimkan sinyal informasi ke otak melalui saraf optikus, ya. Nah, gimana sih sinar itu bisa terbentuk? Jadi, gambar yang dibentuk oleh retina itu biasanya itu ini khasnya. Maya terbalik dan diperkecil. Karena apa? Karena dia melalui lensa biconvex. Jadi kayak gini ya, lensa itu ketika dia masuk, nanti dia akan terbalik dan juga diperkecil ya. Nanti masuklah sampai ke retina. Jadi ketika di retina, nanti kan dia akan diteruskan oleh nervus opticus, terus nanti akan bersilangan di nervus optic chiasma, kemudian dia tractus opticus, terus masuk ke lateral geniculate body, masuk ke optik radiasi, dan disitulah ketika di otak, masuk dia ke korteks cerebri, muncullah persepsi dari cahaya, ya. Oke, selanjutnya urutan respon pendengaran. Oke, jadi kalau pendengaran itu awal mulanya dari suara ya. Jadi suara itu akan ditafsirkan berupa gelombang. Jadi gelombang suara itu nanti dari telinga luar, dari daun telinga, itu nanti akan digetarkan ke membran timpani, di mana ini nanti akan diperkuat oleh tulang-tulang telinga ya, jadi oleh malleus incus stapes. Kemudian nanti dia bawa ke telinga dalam, ke labirin ya. Terus nanti akan diteruskan melalui nervus vestibulocochlearis ke dalam otak. Akhirnya terbentuklah persepsi suara ya. Terus nomor 8, reseptor getar. Tadi ya, reseptor getar itu adalah organokorti ya. Kalau nggak ada pilihan organokorti, bisa dipilih hair cell ya. Atau koklea kalau nggak ada juga. Oke, selanjutnya lapisan fibros. Nah, ini ya. Lapisan fibros pada mata mungkin kayaknya. Jadi, tunika fibrosa itu merupakan kapsul fibroelastis ya, yang dimana dia ini merupakan fungsinya itu untuk menyokong bola mata kita. Nah, lapisan fibrosa ini tuh terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sklera, yang putih ini, dan juga ada yang namanya kornea. Ya. Jadi, kalau ditanya dari lapisan fibrosa, itu dua ini, lensa, sklera, dan kornea. Oke, selanjutnya nomor 50. Pupil dapat membesar mengecil oleh Dexamethasone. Mana tadi? Pupil dapat membesar mengecil oleh. Oke, jadi pupil kita itu kan diatur untuk memperbesar dan mengecil. Jadi bisa miosis kalau kecil dan besar ketika dia midriasis ya. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh muskular ciliaris ya. Jadi adanya kontraksi dari otot ciliaris. Jadi ketika otot ciliaris kita berkontraksi, itu ligamen suspensorium itu akan mengalami relaksasi sehingga akan menambah kelengkungan pada lensa dan terjadilah miosis pada pupilnya, jadi mengecil. Sedangkan kalau muskulus ciliarisnya relaksasi, kebalikannya ligamen suspensoriumnya akan kontraksi, kelengkungannya akan berkurang sehingga pupilnya akan midriasis, akan membesar. Di sini tanya Pak, pupil dapat membesar mengecil oleh adanya aktivasi dari muskulus ciliaris. Nomor 51, pemisah auricula eksterna dan interna. Siapa yang memisahkannya adalah si membran timpani ya. Nah, jadi ini kan untuk telinga tengah secara umum tuh ada 3 ya.
ada membran timpani atau gendang telinga nama lainnya, ada tulang-tulang pendengaran dan juga ada saluran tuba Eustachius. Jadi memang pembatas antara telinga luar dan juga telinga tengah itu adalah si membran timpani ini ya. Terus ada tulang-tulang pendengaran itu berfungsi untuk menggetarkan atau meneruskan getaran dari gelombang suara. Terus ada tuba Eustachius, ini fungsinya itu untuk penghubung antara telinga tengah dan juga rongga mulut ya. Fungsinya apa? Tuba untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah, di telinga tengah, sehingga tidak akan merusak dengan telinga ya. Oke, jadi pertanyaan tadi apa? Pemisah auricula eksterna dan interna itu adalah membran timpani. Selanjutnya, struktur pendengaran yang terdiri atas 3 lapis membran adalah sama, jawabannya adalah membran timpani juga. Jadi membran timpani itu sebenarnya terbentuk dari dinding lateral cavum timpani, di mana tadi dia memisahkan telinga luar dan juga telinga dalam. Si membran timpani itu memiliki 3 lapis. Jadi ada lapisan epitel atau stratum cutaneum yang terdapat di dalam telinga. Kemudian ada lapisan mukosa atau stratum mucosum yang terdapat di cavum timpaninya. Dan ada lamina propria atau stratum fibrosum yang terletak di antara lapisan epitel dan juga lapisan mukosumnya. Jadi yang ada 3 lapisan itu adalah si membran timpaninya. Selanjutnya nomor 53, permukaan mukosa dengan lipatan-lipatan lateral kecil pada membran mukosa lingua. Oke, jadi di sini membahas tentang lidah ya. Jadi kan di lidah itu ada papil-papilnya ya. Ada 4 secara umum. Ada papil circumvallata. Jadi kalau papil circumvallata ini tuh ukurannya tuh besar ya. Dan letaknya itu di daerah posterior lidah. Terus ada yang namanya papil fungiformis atau mushroom-like dibilangnya. Jadi dia ini bentukannya tuh kayak cuma bintik-bintik aja. Warnanya tuh merah terang. Terus ada yang namanya papil foliata. Nah, ini papil foliata itu tersebar seperti parit-parit atau lubang-lubang kecil atau lipatan-lipatan kecil dan dapat ditemukan dari posterolateral sampai ke anterior. Jadi sepanjang lidah itu bisa ditemukan papil foliata ini ya. Terus ada yang terakhir ada namanya papil filiformis. Nah, papil filiformis ini itu kerucut dan berukuran itu kecil. Letaknya itu di tengah permukaan dorsal 2/3 anterior. Jadi 2/3 depan dan terlihat seperti beludru. Oke, itu ya. Jadi yang ada 4 tadi ya. Ditanya di skenario-nya apa ini? Permukaan mukosa dengan lipatan-lipatan lateral kecil pada membran mukosa lingua. Nah, lipatan-lipatan kecil atau parit-parit ada lekukan-lekukan tadi itu punyanya papil foliata. Jadi jawabannya papil foliata ya. Oke, selanjutnya nomor 54, reseptor di papila dermis. Oke, ditanya itu ingat garis bawahi. Di dermis ya. Jadi reseptor kulit itu kan sebenarnya banyak ya. Tapi kalau untuk perabaan itu ada 2. Ada Meissner sama Merkel-Renner. Ini beda tempat ya. Kalau misalnya si Meissner itu berada di bagian dermis. Sedangkan kalau Merkel-Renner itu di bagian epidermis. Dan ditanyanya apa tadi? Reseptor di papila dermis. Nah, berarti itu adalah yang di dermis. Berarti jawabannya adalah Meissner. Oke, selanjutnya nomor 55. Pasien ada penglihatan ganda terjadi apabila melihat dengan kedua mata dan hilang bila salah satu mata ditutup. Apa diagnosanya? Jadi ada yang namanya diplopia. Jadi diplopia atau namanya itu mata ganda, penglihatannya ganda. Jadi suatu keadaan di mana seseorang itu melihat
dua gambar dari satu objek yang berkaitan. Jadi ya perhatian itu double atau ganda tadi ya. Diplopia itu ada dua macam, ada diplopia monokular dan juga binokular. Jadi kalau diplopia monokular itu gangguan penglihatan gandanya hanya pada satu mata dan akan terus berlanjut bahkan saat mata yang normal ditutup. Jadi misalnya kalian mata kirinya ganda, terus kalian tutup mata kanannya tetap ganda adanya ya. Sedangkan kalau diplopia binokular itu adanya gangguan penglihatan ganda yang terjadi saat kedua matanya terbuka, namun dapat dikoreksi dengan menutup salah satu matanya. Jadi misalnya dia kebuka matanya dua-dua, tapi pas ditutup salah satunya itu dia membaik matanya ya. Itu yang namanya diplopia binokular. Dan hilang bila salah satu mata ditutup. Berarti jawabannya adalah diplopia binokular ya. Oke, selanjutnya nomor 56, terbentuknya folikel rambut dimulai dari, nah jadi untuk anatominya folikel rambut itu tuh tersusun dari infundibulum, isthmus, stem, dan juga bulbus. Jadi dia tuh berasal dari bulbus ya, di mana bulbus rambut itu terdiri atas sel epitel matriks dengan aktivitas metabolisme tinggi dan terdapat melanosit. Oke, jadi di sini ditanya apa? Folikel rambut dimulai dari mana? Dimulai dari bulbus jawabannya ya. Selanjutnya nomor 57. Dalam hal oftalmologi komunitas, langkah primer trakoma. Nah, ini ya. Jadi ada pencegahan dalam oftalmologi komunitas pada glaukoma ya. Jadi dia ada 3 usaha preventifnya. Ada primer, sekunder, dan juga tersier. Kalau primer itu untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi kalau misalnya dia ada defisiensi vitamin A, itu cara pencegahannya dengan cara memberikan gizi yang baik ya, dengan memberikan vitamin A. Kalau misalnya trakoma itu preventif primernya dengan memberikan air dan sanitasi yang baik. Kalau kelainan refraksi, preventif primernya yaitu dengan menonton TV jarak minimal 5 kali diagonal TV, jarak baca 30 cm pada tempat yang cukup terang. Kalau misalnya pada glaukoma di atas 40 tahun, itu ngontrol tekanan bola matanya secara teratur. Oke, itu juga ada yang sekunder sama tersier ya. Di sini ditanyanya adalah apa? Langkah primer trakoma. Berarti jawabannya adalah dengan air dan sanitasi yang baik. Selanjutnya nomor 25, 25, 58 ya. Wanita 24 suka pakai lensa kontak hingga tidur. Saat bangun ada koreng dan sakit. Apa diagnosanya adalah keratitis ya. Jadi adanya inflamasi ataupun infeksi pada kornea. Dia ada kerusakan pada epitel korneanya. Penyebabnya tadi biasanya paling sering karena trauma atau ada penggunaan kontak lensa atau adanya kekurangan air mata ya. Jadi di kasus kita ini dia mengalami keratitis. Selanjutnya nomor 59, saat urtikaria ada ponsel apa? Urtikaria apa? Biduran ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau kalian ada alergi atau gatel, itu yang namanya urtikaria. Jadi urtikaria itu adanya peninggian kulit berupa pakul atau plak biasanya plak eritem karena dia lebar-lebar ya kayak bentuk pulau warna merah, batasnya tegas, terus disertai gatal. Kalau gatal apa yang berhubungan? Berarti berhubungan dengan aktivasi sel emas yang dimediasi oleh IgE. Jadi kalau gatal atau urtikaria itu pasti yang keluar adalah sel emas ya. Selanjutnya nomor 60, lesi bulan sabit. Ini nggak terlalu khas juga ya. Jadi kakak sebenarnya bingung sih mengarahnya kemana.
Karena kalau si CLM itu lesnya juga nggak kayak bulan sabit bener ya. Jadi sebenarnya kakak agak ragu ini dia mengarahnya kemana ya. Kakak skip nomor 61 karena dia kurang jelas informasi ataupun penjelasannya ya. Nomor 61, pemeriksaan lab ditemukan multinucleated giant cell. Penyakit apa? Nah, ini kalian masih ingat infeksi virus varicella ataupun herpes zoster ya. Jadi varicella sama herpes zoster itu penyebabnya sama. Sama-sama infeksi pada virus varicella zoster ya. Pemeriksaannya tuh sama. Jadi kita akan melakukan Zhang test. Nanti akan ditemukan multinucleated giant cell ya. Jadi multinucleated giant cell itu ditemukan pada virus varicella zoster. Oke, selanjutnya nomor 62. Anak di sekolah dan teman-temannya ada benjolan kecil mengkilat. Virus apa? Oke, ini dia namanya penyakit Molluscum contagiosum ya. Jadi Molluscum contagiosum ini tuh merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Molluscum contagiosum. Ini biasanya sangat menular ya. Jadi ketika dia kontak langsung aja sama temennya, terkena juga ya. Ataupun misalnya dia ada menggunakan barang yang sama dengan penderita, itu juga bisa kena. Jadi dia bisa kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Ini biasanya tuh sering terjadi pada anak-anak memang. Anak-anak usia 1 sampai 10 tahun yang tinggal di daerah tropis atau misalnya pada penderita dermatitis atopik atau olahragawan ya. Gejalanya apa? Kayak gini nih bentuknya. Jadi dia tuh bentuknya tuh kecil-kecil kayak kacang. Biasanya paling sering tuh di wajah, di ketiak, di tungkai, bisa juga di kelamin. Warnanya tuh putih biasanya ya. Jadi kayak gini. Terus ada titik kecil berwarna putih kekuningan di tengah bintilnya ini ya. Jadi kalau misalnya di zoom out, ini di tengah-tengahnya itu ada titik kecilnya lagi ya. Terus jumlahnya itu biasanya banyak. Pas kalian awal-awal raba itu biasanya keras, tapi nanti lama-lama dia akan melunak sendiri ya. Nggak sakit, tapi gatal. Nah, jadi ini kemungkinan nomor 62 diagnosanya itu adalah Molluscum contagiosum ya. Karena tadi sering terjadi pada anak-anak dan penyebabnya adalah virus. Terus nomor 63, 6 wanita keluar pus atau DUH sejak 3 minggu yang lalu. Sudah menikah, tidak pernah berganti pasangan, ada visi odor. Apa diagnosanya? Nah, jadi ini ada 3 penyakit pada kelaminnya wanita. Ada yang namanya Trichomonas, Bakteriosis vaginalis, dan juga Candidiasis vulvovaginal. Kalau Trichomonas itu penyebabnya adalah bakteri Trichomonas vaginalis. Keluhannya tuh gatel, terasa panas, terus ada duh juga yang warna kuning kehijauan berbusa. Itu khasnya, jadi dia berbusa warna kuning kehijauan, bau. Terus ada gambaran strawberry cervix ini. Kalian lihat cervixnya kayak strawberry kan, ada bercak-bercak merahnya kayak gini ya. Itu khasnya. Terus kalau dari pemeriksaannya nanti akan ditemukan si bakteri Trichomonas vaginalisnya ya. Jadi ada flagelnya nanti ditemukan. Ini namanya flagel-flagel itu ya, yang kayak kaki-kakinya ini. Itu pada Trichomonas. Terus yang kedua ada Bakteriosis vaginalis. Ini penyebabnya adalah Gardnerella vaginalis. Ini biasanya tuh karena hygiene yang kurang ya. Jadi kan pH pada tubuh kita itu tuh kan basah. Nah, jadi misalnya dia sering dicuci pakai
sabun vagina ya, sabun miswi yang pH-nya tinggi itu akan mengubah suara normal tubuh kita. Gejalanya apa? Jadi biasanya dianya asimptomatis, jadi bisa nggak bergejala, ataupun bisa gatal juga. Terus bisa keluar sekret putih abu-abu, encer warnanya, dan juga pH-nya lebih dari 4,5. Jadi dia basah biasanya ya. Terus pemesan penunjangnya nanti akan ditemukan klusel. Terus kalau misalnya pakai KOH, nanti akan ditemukan fishy odor. Fishy odor khas punyanya Bacteriosis vaginalis atau BV ya. Terus yang terakhir ada yang namanya Candidiasis vulvovagina. Ini penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Bisa karena pada orang hamil, penggunaan kontrasepsi, gangguan hormonal, atau pada penyakit DM. Ini karena pH vaginanya yang menurun ya. Nah, khasnya kalau Candida biasa ya, kalau jamur pasti keluhannya itu adalah gatal ya. Jadi pasti dia datang dengan keluhan gatalnya itu ya. Terus dia biasanya tuh vulvanya kemerahan, terus keluar sekretnya itu seperti susu atau kayak keju. Keju gumpal gitu ya, putih pekat gitu. Terus kalau pemeriksaannya ya kayak gambaran jamur ya. Ada blastospora, ada hifanya juga gitu ya. Oke, itu jadi masing-masing khasnya ya. Kalau trichomonas dia ada strawberry cervix. Kalau BV dia ada klusel sama visiodor. Kalau candidiasis vulvovagina dia khasnya gatal dan akan ditemukan spora dan juga hifa. Nah, di kasus kita dia keluhannya keluar pus, nggak tahu dibilangnya warna apa ya. Tapi dia nggak ada ganti pasangan dan khasnya itu ada fishy odor. Fishy odor punyanya Bacteriosis vaginalis. Selanjutnya nomor 64. Swabah memendek. Apa diagnosanya? Tadi tes wabah ya, bisa kalian lihat dia apakah normal sama dengan pemeriksa, memanjang atau memendek. Kalau dia memanjang itu kemungkinan tuli konduktif. Kalau dia memendek itu kemungkinan tuli sensori neural. Jadi jawabannya adalah tuli sensori neural ya. Terus nomor 65. Kelainan kulit sering muncul pada 3 dekade kehidupan. Ini nggak jelas soalnya mengarah kemana ya. Kalau kulit pada 30 tahunan itu banyak ya. Jadi nggak ada clue-nya sama sekali di sini. Kakak skip. Nomor 66. Katarak senilis. Oke, ditanya tentang katarak senilis. Jadi katarak senilis ini tuh merupakan kekeruhan pada lensa pada orang tua di usia di atas 40 tahun ya. Katarak senilis ini tuh ada klasifikasinya, ada yang insipient, imatur, matur, dan juga hipermatur ya. Yang paling khasnya itu bisa kalian lihat dari shadow test-nya. Kalau insipient dia shadow test-nya negatif. Kalau imatur shadow test-nya positif. Kalau matur dia negatif. Sedangkan kalau hipermatur dia pseudo positif ya. Mungkin nanti di skenario-nya dibilang keluhannya misalnya seperti melihat awan, terus shadow test-nya positif. Berarti dia katarak yang imatur ya. Oke, selanjutnya nomor 67. Wanita olahraga muncul benjolan atau miliaria di dahi hidung. Jenisnya apa? Tata laksananya. Nah, jadi benjolan atau miliaria itu sebenarnya merupakan gangguan yang paling umum ya, karena adanya kelenjar keringat yang terjadi ketika dalam keadaan suhu yang panas ya. Tadi dia bilang kan dia olahraga. Jadi olahraga suhu tubuhnya panas, nanti muncullah si miliaria ini ya bintik-bintik merah. Biasanya itu karena apa? Karena adanya sumbatan pada kelenjar keringatnya ya. eh ada 3 klasifikasi, ada yang miliaria kristalina. Ini pada stratum corneum biasanya itu papul kecil
dia tidak ada inflamasi paling sering pada bayi. Jadi kalau misalnya bayi kan sering tuh bintik-bintik ya, bintik-bintik merah itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya hanya miliaria karena lingkungannya itu terlalu hangat ya, terlalu panas. Yang kedua itu ada miliaria rubra. Ini penyumbatannya tuh di dalam epidermis dan juga dermis. Sering terjadi pada anak-anak dewasa karena episode keringat yang berulang. Jadi tadi karena ada lingkungan yang panas, terus-menerus muncullah keluhan miliarianya ini. Keluhannya pasti gatal ya. Dan juga ada papul-papul yang warna merah. Terus ada yang namanya juga miliaria pustulosa. Jadi sebenarnya ini kayak komplikasi dari miliaria rubra. Jadi kayak gini gambarannya, miliaria rubra, tapi dia ada pusnya. Itu ya malaria pustulosa ya, ada nanahnya. Tata laksananya ya berarti jangan hindari lingkungan hangat ya. Jadi pakai AC dingin, terus jangan pakai pakaian yang tebal. Jadi pakai pakaian tipis yang menyerap keringat, mandi dengan air dingin, jangan pakai air panas, dan juga bisa pakai bedak kocok yang mengandung antipruritus ya untuk mengurangi gatalnya. Jadi diagnosanya adalah miliaria rubra. Tata laksananya boleh dikasih bedak salisilat ya untuk mengurangi gatalnya. Selanjutnya nomor 68 funduskopi ada gambaran cotton wall and flame. Etiologinya apa? Oke, ini termasuk oklusi pembuluh darah retina ya. Jadi oklusi pembuluh darah sumbatan pada pembuluh darah retina. Kita lihat apakah arteri yang tersumbat, apakah vena yang tersumbat ya. Kalau arteri yang tersumbat itu ada namanya CRAO dan BRAO. CRAO Central Retinal Artery Occlusion. Jadi ada oklusi pada arteri retinalisnya. Khasnya itu ada cherry red spot pada funduskopinya ini ya. Jadi ada bintik kayak buah cherry. Jadi CRAO khasnya ada cherry red spot. Terus kalau misalnya pada BRAO, pada branch retina, jadi pada retina cabangnya, itu nanti akan ditemukan opasitas. Opasitas di sekitar arteria yang teroklusi ya. Jadi nanti dibilangnya ada opasitas, itu punyanya BRAO. Terus kalau misalnya vena, sama ada sentral juga, sama ada branch juga. Ada CRVO dan juga BRVO. Kalau Central Retina Vein Occlusion, ini gambarannya tuh. Jadi kayak tomat splash, jadi kayak pecahan tomat gitu ya, merah semua gitu, tomat splash. Sedangkan kalau misalnya pada branch retinanya, pada cabang retinanya, itu akan ditemukan flame shape. Jadi ada gambaran kayak api ya, flame kayak api ya. Nah, nanti kalian lihat aja yang mana yang ada di skenario-nya. Di kasus kita dibilangnya funduskopi ya ada gambaran cotton wall dan flame. Nah, flame itu punyanya BRVO ya. Ini gambaran flame itu kayak api-api ini ya. Jadi jawabannya adalah BRVO. Jadi kalian ingetin aja keywordnya masing-masing ya. CRAO itu ada cherry red spot, BRAO ada opasitas, CRVO ada tomat splash, BRVO ada flame shape. Keluhannya gimana? Jadi datangnya itu dengan keluhan tiba-tiba visusnya itu turun mendadak ya biasanya. Terus biasanya tuh ada riwayat penyakit metaboliknya, ada hipertensi, ada dislipid ataupun ada DM. Itu nanti kemungkinan 4 ini yang kenanya. Bedanya tuh cuma dari funduskopi mereka ya. Oke, selanjutnya nomor 69 klasifikasi pterygium. Oke, jadi pterygium ini gambarannya ya. Pterygium itu adanya pertumbuhan jaringan fibrovaskular pada konjungtiva. Jadi awalnya tuh dia tuh di sini sebenarnya, tapi dia numbuh kayak gitu ya. Jadi fibrovaskular yang bersifat degeneratif dan invasif. Jadi dia makin lama makin melebar biasanya. Itu sebenarnya kelihatan nanti dia ada bentukan segitiga khasnya. Bisa disertai mata merah. Terus dia sondenya negatif. Jadi ketika kalian tarik
jaringan fibrosanya itu tidak terangkat ya. Ada 4 derajat, ini derajatnya. Yang pertama itu hanya terbatas sampai limbus, itu grade 1. Grade 2, dia melewati limbus tapi tidak sampai ke papil. Ya, jadi di antara limbus dan papil. Kalau grade 3, dia pas di batasan papilnya. Jadi melewati pertengahan antara limbus dan papil lagi dan pupil ya. Jadi dia tidak apa namanya pas di tepi pupilnya kalau yang grade 3. Kalau grade 4 dia sudah menutupi pupil. Ini biasanya tuh sudah mengganggu penglihatan ya. Ini sebenarnya tidak ada tata laksananya, paling cukup dikasih artificial tears untuk mata keringnya, tapi yang paling penting itu dilakukan pembedahan operasi ya. Karena kalau dikasih artificial tears aja dia tuh tidak akan hilang si pterygiumnya. Jadi harus dilakukan apa namanya? Operasi ya. Pterygium ini juga suka keluar, jadi bisa kan ingat aja grade-nya ini yang paling sering keluar sih. Ingat aja grade 1 dia hanya pada tepi limbus, grade 2 dia lebih dari limbus tapi belum sampai ke pupil. Grade 3 dia di tepi pupil, sedangkan kalau misalnya grade 4 dia sudah melewati pupil. Oke, selanjutnya nomor 70, gambaran verruca plana. Oke, jadi ini ya verruca plana itu sebenarnya sering terjadi di daerah wajah, di tangan, di punggung tangan ya, di kaki dan juga lutut. Gejalanya gimana? Jadi dia ada bentukan lentikuler kayak gini. Jumlahnya banyak, terdiri dari papul-papul dengan permukaannya halus. Terus ada papul kecil dengan peninggian yang jelas, warna abu-abu kekuningan, atau bisa berwarna seperti kulit dengan diameternya kurang dari 5 mm. Jadi kayak gini ya, cuman papul-papul aja ya. Itu verruca plana. Kan infeksi dari Streptococcus KBI. Penyebabnya itu apa namanya? Penularannya paling cepat ya karena pemakaian barang bersamaan. Jadi yang paling penting itu adalah hygiene ya. Jadi harus menjaga hygiene-nya. Terus dekontaminasi pakaian dan alas tidurnya. Jadi alas alas tidurnya dicuci pakai air panas, terus juga dijemur di bawah sinar matahari untuk membunuh si Sarcoptes KBI-nya. Untuk pengobatannya itu dikasih topikal salep ya. Bisa dikasih salep permetrin. Jadi salep permetrin itu nanti kalian olesin di seluruh tubuhnya, terus didiamkan 8 jam. Nanti kalau 8 jam baru dihapus ya atau mandi. Terus nanti diulangi lagi setelah 1 minggu. Itu, itu biasanya paling sering permetrin ya. Selain permetrin, ada lindan 1%, tapi ini nggak boleh untuk bayi sama anak-anak dan juga ibu hamil, nggak boleh. Ada salep sulfur, jadi ada salep 24, itu sama juga dia dikasih selama 8 jam, tapi diulangi 3 hari berturut-turut. Terus juga ada krim crotamiton dan juga ada emulsi benzyl benzoat ya. Tapi biasanya paling sering kita pakai adalah si permetrin. Terus sistemiknya jangan lupa karena dia sangat gatal pada malam hari terutama, jadi kalian kasih antihistamin yang sedatif ya. Contohnya adalah CTM. Oke, selanjutnya nomor 72 infeksi cacing. Tadi ya, infeksi cacing itu adalah kemungkinan dia mengarah ke sini ya, ke Cutaneous larva migran. Jadi ada gambaran makulopapular erythema yang berbentuk linear ya, bentuk kayak cacing kayak gini, dan serpiginosa. Serpiginosa itu maksudnya dia kayak cacing kayak gini bentukannya ya. Terus lesi kering superficial. Nah, ini sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya dia hanya kering dan superficial,
dan dia untuk mengurangi gatal aja itu bisa kita kasih bedak kocok tadi ya, udah dibahas di depan. Kalau misalnya dia tebal, lesnya tuh kering tapi tebal, itu biasanya kita kasih yang salep ya. Di sini kurang sebenarnya, dia kering superficial. Superficialnya apakah dia tebal apa enggak? Kalau tebal dikasih salep, tapi kalau misalnya dia hanya untuk mengurangi belah agar tidak pecah, itu cukup dikasih bedak ya. Oke, selanjutnya nomor 74, bagian mata yang menerima cahaya. Nah, jadi mata itu ada dua ya. Ada dua sel, ada sel batang atau rod cell dan cone cell atau sel kerucut ya. Kalau sel batang itu untuk intensitas cahayanya rendah. Jadi untuk warna yang hitam putih aja biasanya. Kalau sel kerucut itu biasanya tuh untuk penglihatan cahaya terang, untuk warna-warna selain hitam putih. Di sini yang ditanya adalah untuk menerima cahaya. Cahaya terang itu biasanya pakai konsel, ya. Jadi jawabannya adalah konsel atau sel kerucut. Selanjutnya nomor 75, tes BERA dipakai untuk pemeriksaan pada A. Medical check up, B. Untuk mengetahui fungsi kavum timpani, C. Dewasa, D. Anak bayi, anak kecil atau bayi, orang yang buta berat ya. Tadi udah ya, tes BERA ini tuh dilakukan pemeriksaan pada anak-anak atau pada bayi untuk mengetahui gangguan pendengarannya ya. Selanjutnya nomor 76, afloresensi berikut ini yang berupa lesi dengan peninggian yang berisi cairan bening, biasanya berisi serum, darah, cairan limfe atau cairan ekstraseluler dengan ukuran kurang dari 0,5 cm dan berbatas tegas. A. Urtikaria, C. Vesikel, E. Pustul, B. Bula, D. Kista. Oke, jadi ini merupakan efloresensi ya. Efloresensi primer. Jadi kalau misalnya dia hanya kemerahan, itu namanya makula ya. Jadi dia tidak ada peninggiannya, cuma merah aja. Tapi kalau ada peninggian itu namanya patch. Itu ada vesikel. Vesikel ini dia ada isinya. Biasanya tuh isinya tuh cairan jernih ya. Bisa tadi Kak dari cairan limfe atau juga dari apa namanya? Plasma darah bisa juga ya. Dan ukurannya kecil, kurang dari 0,5 cm. Tapi kalau misalnya ukurannya besar, lebih dari 0,5 cm, itu namanya bulan. Jadi kalau dari kasus kita, cairan bening, ukurannya kurang dari 0,5 cm, jawabannya adalah vesikel ya. Selanjutnya nomor 77, bagian mata yang menghasilkan cairan aqueous humor adalah, jadi aqueous humor itu diproduksi oleh badan siliar ya. Jawabannya adalah badan siliar atau prosesus siliaris. Selanjutnya nomor 78, bagian telinga yang berada di antara telinga luar dan telinga dalam. Udah tadi ya, di antara telinga